Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Jumpa lagi dalam pembelajaran fisika KD 3.3 Medan Magnet kelas 12 pertemuan kedua. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah 3 medan magnet oleh arus listrik pada kawat melingkar. Materi ini ada pada buku diktat Anda bab 3. Silahkan dibuka materi medan magnet lanjutan dari materi pertemuan 1. Baik, tinjaulah kawat melingkar dengan jari-jari A, dialiri arus listrik I seperti pada gambar 4.5. Ini ada gambar 4.5. Medan magnet di sumbu kawat melingkar berarus listrik. Ini ada kawat, ini melingkar dengan arah arusnya adalah ini ada I, ada panah di sini. Berarti berputar berlawanan arah jarum jam. Nah ini seret begini. Saya lanjut, ini ada arusnya ya. Saya lanjut. Dalam hal ini Anda hanya akan meninjau medan magnet yang dihasilkan arus. Jadi kita akan meninjau B-nya. B yang kemarin simbol dari medan magnet. Arus itu simbolnya adalah I. Lanjut. Tepat di sepanjang sumbu lingkaran kawat. Jadi ini kawat, ini sumbunya ini. Nah, yang kita cari nanti di sini sepanjang sumbu ini. Nah, ini pusat, ini namanya pusat lingkaran, ini sumbunya. Lanjut. Titik O adalah titik pusat lingkaran dan titik P berada pada sumbu lingkaran yang berjarak B dari titik O. Artinya begini, O ini kan ini lingkaran, ini pusat lingkaran O. Nanti kita akan cari B di sini di O dan B di sini di P. P itu apa? P itu titik yang berjarak dari O dengan jarak B, ini P itu di sumbunya dari O sampai ke sini. Ini jaraknya adalah B. Ini titik P. Nah, kita akan cari dua tadi. Nah, ini A. A ini jari-jari lingkaran. B itu jarak titik P terhadap O. Nah, ini B. Ya jelas? Saya ulang, A itu jari-jari lingkaran, yang B itu jarak O terhadap B. Lanjut. Arah medan magnet di titik O sama dengan di titik P. Arah medannya sama dengan di titik P. Masih ingat kaidah tangan kanan? Untuk yang kawat melingkar dibalik, masih ingat? Untuk kawat melingkar yang 4 jari itu I. Ini 4 jari. Yang B itu di sini atau di sini itu adalah jempol atau ibu jari. Nah, ini. Arahnya dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, ini. Arahnya dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, ini. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan yaitu nah ini, ibu jari mewakili B ya. Sedangkan 4 jari lainnya mewakili I. Nah, ini. Ingat ya. Jadi arahnya saya tulis di sini. Arahnya yaitu sesuai kaidah tangan kanan. Saya geser. Kemudian di sini yang I itu adalah 4 jari. Kemudian yang B adalah ibu jari atau jempol. Nah, ini kaidah tangan kanannya ya. Terus diingat ini untuk arahnya ya. Arah pada kawat melingkar. Nah, ini dituliskan di sini. Ini sumbu lingkaran, ini I. Ini I.
ini B di sini di O dan B di B. Nah ini besar medan magnet di titik O atau pusat lingkaran, ini BO dari di sini. Ini BO. Nah ini besarnya adalah mu I per 2A. Mu I per 2A. I itu arus, berarti berbanding lurus dengan arus. 2A. A ini jarak antara ini jari-jari. Nah, ini A. Ini A. Mu I per 2A. Kemudian kita lanjut berikutnya. Sementara itu, medan magnet di titik B tadi sudah diberitahu oleh saya bahwa kita akan mencari B di 2 yang di sini, ini misalkan ini O, B itu di sini. Nah, ini B. Yang berjarak dari O ke P ini tadi adalah B. Ya, B. Sedangkan jarak dari O ke sini atau jari-jari ini adalah A. Ya, ini A, yang ini B. Besarnya B di titik P, ini BP, itu ini. BO di pusat tadi dikalikan sin pangkat 3 dari theta. Dengan theta adalah sudut yang dibentuk oleh sumbu lingkaran dan garis hubung titik P ke kawat. Nah, ini tetanya. Kita lanjut berikutnya. Untuk menentukan theta, sin theta, ini ada rumusnya. Sin theta adalah A itu jari-jari ini tadi, kemudian akar A kuadrat per B kuadrat, itu tadi B nya, ya ini A, ini B, ini A ya, ini A, ini B. Nah ini kemudian persamaan 4.2 dan 4.3 berlaku untuk kawat berarus listrik yang tepat satu lilitan atau satu lingkaran. Jadi, bagaimana jika lebih, terdapat beberapa atau N sejumlah lilitan? Maka kuat medan magnet pada persamaan tersebut mudah sekali hanya dikalikan dengan N. Hanya dikalikan dengan N. Jadi ini rumusnya ini, jika ada sejumlah kawat, saya tambahkan, jika ada sejumlah kawat, rumusnya jadi begini. Ini untuk satu lilitan. Jika ada N sejumlah lilitan, maka rumusnya adalah BO dikalikan saja, berarti mu 0 I kali N, mu in per 2A. Sedangkan untuk yang di titik P juga tinggal dikalikan dengan N. Jadi B-nya tadi kan BO sudah dikalikan N. Jadi tinggal ngalikan saja. Kita lanjut berikutnya. Contoh 4.5. Sebuah kawat melingkar dengan jari-jari 2 cm. Berarti dikasih tahu di sini A. Jari-jari itu simbolnya bukan R ya. Tadi sudah dijelaskan, jari-jari itu simbolnya adalah A, 2 cm. Dialiri arus berarti ini I. Tentukan B, ditanya B. Di pusat lingkaran, berarti BO. Berarti mu I, mu-nya adalah 4 pi kali 10 pangkat 7. Jadi sudah ya, mu 0 sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Nah ini sudah biasa ya, ini mu 0 harus tahu ya. Nah ini mu 0. Kemudian dimasukkan I nya 5, kemudian 2 dimasukkan A nya 2 juga. Nah ini masih senti dibuat dalam meter, berarti 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah ini dimasukkan, ketemunya 5 pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Kemudian yang B di titik P yang berada pada sumbu, di sumbu berjarak 4, berarti ini B 4 cm, berarti B nya adalah
4 kali 10 pangkat min 2 meter. Kita lanjut, di sini kita cari sin tetanya dulu. Pakai persamaan yang sudah ada, akar A kuadrat plus B kuadrat, dimasukkan 2 langsung tidak apa-apa, 2, 4, kemudian tetap 2 kuadrat 4 kuadrat 16, berarti akar 20. Akar 20 berarti kan keluar. Akar 20 itu kan sama dengan akar 4 kali 5. 4 kali 5. Nah, 4 akar 4 itu kan 2, berarti 2 akar 5. Nah, berarti kan 2 per akar 20 sama dengan 2 per 2 akar 5, dicoret. Berarti 1 per akar 5. Nah, ini dari sini. Nah, ini sama kan? Baru dimasukkan ke rumus BP-nya, yaitu BO sin pangkat 3 theta tadi sudah ketemu sekian. Ketemulah sekian setelah dimasukkan. Demikian, kita lanjut berikutnya. Contoh 4.6. Titik O adalah pusat lingkaran yang diameternya 4 cm. Berarti jari-jarinya berapa? Ya, jari-jarinya adalah 2 cm, karena yang diketahui ini diameter. Maka R-nya adalah, atau A ya, 2 cm. Bukan jari-jari simbolnya, bukan A simbolnya jari-jari, tapi A. Saya ulang, bukan R simbolnya jari-jari, tapi A. Begitu maksud saya. Lanjut berikutnya. Terlihat pada gambar berikut. Jika kuat arus yang mengalir pada kawat, ini I berarti, tentukan B di titik O. Berarti di sana BO. BO rumusnya adalah mu win per 2A. Nah, ini hati-hati N-nya. N-nya di sini belum satu lingkaran. Berapa? Kita cari N-nya. Nah, ini. N-nya dicari dulu. N-nya berapa? Yang ini. Ini N. Tidak penuh kan? Nah, ini N. Kan tidak penuh. Kroak, berarti tidak ada 1. Adanya 3/4. Dari mana? Ya, yang ada dikurangi semuanya. Semuanya kan 360. Adanya berarti berapa? Berarti N-nya 360 dikurangi 90. Dibagi semua satu lilitan kan 360. Berarti 270 dibagi 360. Dibagi berapa? Dibagi 9, ketemu 390. Nah, ketemu 4. 3/4 lilitan dimasukkan ke sini. Mu win N-nya adalah 3/4. Nah, ini. Mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian I-nya 40. 2 tetap. A-nya tadi 2 kali 10 pangkat min 2. Ketemulah sekian. Demikian pembahasannya. Kita lanjut berikutnya. Materi keempat, medan magnet oleh arus listrik pada solenoida dan toroida. Solenoida itu apa? Ini loh solenoida. Gambar A ini. Jadi kayak kawat terus digendeli gitu, tapi bentuk melilitkannya itu spiral, memanjang gitu. Itu namanya solenoid. Nah, yang toroid ini kayak diplungkerkan ini. Ditekuk muter, dibulatkan. Setelah digini jadi dibulatkan lagi begitu. Itu namanya kawat yang solenoid. Jadi spiral yang memanjang, iki spiral yang
berputar gitu, solenoid. Nah ini medan, ini I-nya. Jadi ada medan di dalam solenoid. Ini berarti ada medan juga di dalam toroid. Ini pusatnya. Ini juga ada namanya pusat dan ujung solenoid. Pusat berarti di tengah, ujung berarti ini namanya di pusat. Ini namanya BP. Yang ini namanya BU. Ujung, ini pusat. Nah, ini kalau panjangnya L, seluruhnya ini L. Panjang apa? Solenoid. Nah, berarti sekian, itu kan setengah L. Nah, rumusnya Anda bisa lihat di sini. Ada setengahnya. Berarti B-nya di pusat dengan di ujung besar mana? Jelas di pusat. Nah, ini di pusat. BO namanya dia nyebutnya. Saya tulis ini sama dengan BB. Mu-in per L. Kalau ini setengahnya. Nah, setengahnya dari pusat. Kita bahas dulu dari awal. Solenoida adalah kumparan kawat yang terdiri atas banyak lilitan, seperti terlihat pada gambar di 4.6a. Tadi ini yang A. Medan magnet di dalam solenoida merupakan resultan medan magnet yang dihasilkan oleh setiap lilitan. Nah, besar medan magnet di tengah atau di pusat itu persamaannya ini. Sedangkan di ujung itu ini. Ini BP, ini BU. Sedangkan keterangannya BO atau BB, medan magnet di tengah atau di pusat. Kemudian BU, medan magnet di ujung, satuannya Tesla. Ini juga Tesla. N itu jumlah lilitan, tidak punya satuan ya, salah ini. Kemudian panjang solenoid itu L, ini baru satuannya meter. Demikian persamaan untuk yang solenoid. Kita lanjut berikutnya. Toroida. Toroida seperti gambar tadi yang di atas adalah solenoida yang melingkar. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, dia seperti spiral yang dilingkarkan gitu, ditekuk melingkar gitu aja. Seperti terlihat pada gambar 4.6b yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, medan magnetik di dalam sumbu lilitan toroida memiliki persamaan. Nah, ini di sumbu toroida. Di sumbu toroida itu di mana? Di sumbu itu di sini loh. Jadi ini kalau lilitan kawat beginian. Begini. Nah, ini nah, ini karak jari-jari dalam dan jari-jari, misalkan jari-jari dalam gitu ya. Jari dalam dan luar. Kalau yang ini yang luar ya. Nah, ini yang jari-jari dalam tuh yang ini. Saya jatuh di sini ya. Jari-jari dalam. Nah, yang dimaksud di sumbu itu di antaranya ini, di tengah. Ini namanya RF, R efektif ya. Ini 2pi R efektif yang betul ya. 2pi ref ya. Artinya R efektif itu adalah jari-jari dalam, ditambah jari-jari luar dibagi 2 atau rata-ratanya dikenal dengan ref, R efektif. Ini jari-jari toroida betul A itu untuk yang luar dan dalam, tapi yang digunakan adalah yang R efektif, rata-rata atau di antara keduanya ini namanya R efektif.
jari-jari dalam ditambah jari-jari luar dibagi 2. Kita lanjut. Medan magnet yang dihasilkan solenoida cukup besar. Solenoida bertindak sebagai sebuah magnet. Jika ke dalam solenoida dimasukkan inti besi, medan magnetnya akan menjadi lebih besar. Ya jelas di dalamnya diberi bahan lain seperti kapasitor ya. Kalau kapasitor berarti di dalamnya kan isolator. Kalau di sini di dalamnya inti besi seperti nanti kita belajar transformator itu ada inti besi itu untuk memperkuat medan magnetnya. Jadi inti besi itu tujuannya saya tulis ya. Inti besi itu untuk memperbesar medan magnet. Medan magnet. Nah, ini inti besi. Lanjut berikutnya. Jadi ini statement ini. Jika di dalam solenoida dimasukkan inti besi, medan magnetnya akan lebih besar. Solenoida dengan inti besi di dalamnya disebut. Nah, ini setelah ini kita akan belajar elektromagnetik. Jadi solenoida dengan inti besi di dalamnya itu disebut elektromagnetik. Setiap ujung elektromagnetik menjadi kutub U dan S dengan menggunakan aturan tangan kanan, tangan ini ya, tangan kanan, dan mengingat bahwa garis gaya magnet selalu keluar dari kutub U dan masuk ke kutub S. Kutub-kutub magnet solenoida dapat ditentukan. Elektromagnetik banyak digunakan dalam peralatan elektrik, misalkan bel listrik, relay, telepon, dan telegraf. Nah, ini ada jelajah fisika di sini. Nah, ini bel listrik ya. Zaman dulu apa ini kita baca? Jika arus listrik dihidupkan, elektromagnetik akan menarik. Nah, ini akan menarik potongan besi di dekatnya. Sehingga ini nutuk tung gini. Jadi ini akan mendekat jadi tuk gitu. Nah, gerakan besi ini disebut dengan armatur dan dapat digunakan untuk menghidupkan sirkuit listrik terpisah. Nah, bel listrik kan ini sirkuit terpisah. Pada bel listrik ini armatur juga mematikan sirkuit sendiri. Jika medannya hilang, belnya tidak ditekan, berarti kan tidak ada arus. Kalau tidak ada arus, tidak ada B, maka tidak ada armatur. Otomatis dia akan hilang kemagnetannya dan dia akan melepaskan diri. Ada soal berikutnya tentang solenoida. Solenoida yang terdiri atas 10 lilitan, berarti ini diketahui apa? N solenoida ya. Kemudian saya tulis dulu. Dialiri arus berarti ini I, ini N. Tentukan medan magnet di tengah, berarti B pusat. Yang di sini BU ujung, berarti ini setengahnya BP. Kita cari aja BP-nya. Nah, ini mu-in per L. Mu 0 masukkan ini 4pi10⁻⁷, I-nya 8 ini, kemudian N-nya ini, N-nya N per L-nya langsung dicari. Kan tadi diketahui ini N-nya 10 lilitan tiap senti. N-nya 10 lilitan, jadi 10 lilitan tiap senti. Berarti itu namanya N per L ya. Ada per senti. Lilitan. Lilitan itu N, senti itu satuan dari panjang. Ini berarti N per L-nya adalah 10 lilitan per senti. Ini sudah N per L berarti. Kita masukkan di sini. Nah, ini masih kan senti.
berarti harus dibuat dalam meter. Nah, ini caranya. Saya tulis dulu di sini. N per L sama dengan 10, saya perjelas maksud saya. Lilitan per senti. Nah, ini kan satuannya masih belum SI. Kita buat SI. 10 lilitan per senti. Nah, 1 senti ini saya tulis 1 senti ini sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 meter. Maaf, min 2. Ya kan? Nah, senti bisa dicoret. Berarti 10 lilitan, sisanya kita tulis per 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Begini. Maaf, saya agak pelan-pelan di sini karena sebenarnya basic inti fisika itu ada di satuan ya. Kalau satuannya salah, makanya harus hati-hati. Ini 10 lilitan. Ini 10 lilitan. Kemudian 1 bagi 1 kan 10. 10 pangkat min 2 ke atas. Begini. Per meter. Berarti 1000 lilitan per meter. Nah, ini ketemunya. Maksudnya ini. Dari sini kita masukkan ini, klik, ketemulah sekian. Kemudian yang B, di ujung solenoida BU adalah setengah BP, tinggal ngalihkan setengah kali BU atau BU nya. Ini 3/2 kali setengah adalah 1,6 Tesla. Nah, ini ada sedikit wawasan buat Anda. Ada kereta di Indonesia belum ada ya, namanya kereta api maglev, magnetic levitation, memiliki elektromagnetik bagian bawahnya. Kereta tersebut bergerak di atas rel, bukan tepat di rel tapi di atas. Untuk apa tujuannya? Ada tujuan. Dengan menggunakan elektromagnet yang terdapat di antara keduanya. Kedua magnet saling menolak, sehingga kereta sedikit melayang. Jadi kalau melayang banyak berarti apa, keretanya bagaimana? Selip ya, atau terlempar dari lintasan. Nah, keadaan tersebut dapat mengurangi apa? Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Untuk mengurangi gesekan antara kereta dan rel. Sehingga kereta hanya membutuhkan sedikit energi untuk sedikit sekali dia sudah bisa bergerak. Karena dia menggunakan magnet levitation ya, menggunakan bagian magnet yang sedikit menolak. Kalau banyak menolak, selip, gelebak ya istilahnya kalau bahasa Jawanya. Demikian anak-anakku, sedikit wawasan buat Anda terkait dengan kereta api ya, mungkin kereta api masa depan ya. Nah, inilah pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu pada pertemuan KD 3.3 Medan Magnet kelas 12 pertemuan 2. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.